Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 4,25%. Sekali lagi, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunganya. BI 7 days repo rate akhirnya turun 25 basis poin setelah selama 3 bulan bertengger di level 4,5%. Kebijakan suku bunga rendah rupanya dipandang mendesak seiring dengan semakin hebatnya pukulan COVID-19 terhadap perekonomian. Ini dapat terlihat dari beberapa indikator yang disebutkan oleh Bank Indonesia. Indeks penjualan retail April 2020 mengalami kontraksi yang sangat dalam, anjlok hingga minus 16,9% year on year. Ini merupakan kontraksi paling dalam sejak Desember 2008. Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sebagian besar wilayah di Indonesia sejak awal April berbuntut pada kontraksi penjualan retail. Hampir seluruh pos penjualan retail tertekan. Pos yang paling dalam kontraksinya adalah penjualan bahan bakar, barang budaya dan rekreasi, serta sandang. Tidak hanya itu, data indeks manufaktur Indonesia juga tak berdaya tersengat corona. Pada April, IHS Markit melaporkan PMI manufaktur berada di level 27,5, terendah sepanjang sejarah. Kemudian pada Mei naik sedikit ke level 28,6. Terkontraksinya indeks manufaktur Indonesia akibat menurunnya volume produksi dan permintaan baru karena kebijakan lockdown di sejumlah negara. Kebijakan penurunan suku bunga dipandang masuk akal oleh beberapa ekonom. Karena pergerakan inflasi yang terkendali di bawah 3%. Meskipun jika menilik inflasi inti yang juga rendah, ini menjadi sinyal waspada. Jangan-jangan daya beli masyarakat memang sudah terpukul hebat. Sebenarnya sebagai asal kenapa low policy rate itu masih akan terjadi sampai dengan tahun depan ini karena memang low inflation environment ya. Tahun ini misalnya di Indonesia ekspektasi kami inflasi bisa berada di kemungkinan besar, saya nggak bilang pasti, kemungkinan besar itu di bawah 3%. Artinya kalau kita lihat inflasi dengan yang sangat rendah seperti saat ini memang akan mendorong juga misalnya bagaimana cost of borrowing ke depannya. Turunnya tingkat suku bunga acuan juga diharapkan ampuh mencolek perbankan untuk turut menurunkan tingkat suku bunga kreditnya. Sehingga mulai dari nasabah retail hingga bisnis dapat memperoleh dana murah dari bank untuk melakukan ekspansi usaha. Menurunnya suku bunga acuan oleh beberapa bank besar termasuk BOI, BOJ segala macam itu sudah membawakan challenging times untuk banking sector. Tapi kalau Indonesia kan ada buffer yang cukup baik dari segi ROE yang lumayan tinggi, ROE-nya juga lumayan bagus. Jadi secara relatif masih agak performanya cukup bagus. Sebab tanpa daya dorong untuk berekspansi, tak akan ada harapan untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta peningkatan kesejahteraan. Apalagi asa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Tim Liputan CNBC Indonesia.